أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, keberkahan, taufik dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh ini kita akan kembali melanjutkan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Masuk hadis yang kedua, masih berkenaan dengan babul ikhlas wa ihdarin niyyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. Ini lafal hadis ini dari Bukhari, lafal hadisnya lafal Bukhari dari Ummul Mukminin Abdullah Aisyah, jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshul Ka'bah. Jadi ada jaysh, tentara ya, memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, ketika mereka sedang berada di satu tempat yang lapang atau tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kelompok tadi apa? Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhsafu bi awwalihim, dari yang pertama, dari yang depan sampai yang belakang, dibenamkan. Qalat, kemudian aku mengatakan, qultu ya Rasulullah, mengatakan ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kenapa mereka dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, padahal di dalam itu, di antara mereka itu ada orang-orang yang aswaq. Aswaq itu bisa juga orang-orang yang tidak tahu apa-apa, kong pasar itu, tidak tahu apa-apa, urusannya tidak tahu, cuman dia berada di kelompok yang akan memerangi Ka'bah itu. Melok juga dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok itu. Apa kata Nabi? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka dibenamkan dari depan sampai belakang itu, kemudian nanti thumma yub'atsuna ala niyyatihim, nanti akan dibangkitkan lagi ya,
bangkitkan lagi, tapi nanti tergantung kepada niatnya. Jadi bisa juga kita ambil pelajaran, kalau ada satu kelompok itu kalau kelompoknya niatnya buruk, kata ada dalam sana melok juga dibenamkan, melok juga dibenamkan. Nah kaki baru ketahuan niatnya apa, memang nak melok juga atau tidak. Nah maka kita akan cari penjelasan, kita akan kaji penjelasan dari hadis ini. Nah, yang pertama adalah penjelasan tentang ummul mukminin. Ummul mukminin. Kenapa dia dikatakan ummul mukminin? Aisyah, istri Nabi SAW, dikenal dengan ummul mukminin. Karena apa? Bentuk ihtiram, penghormatan, penghargaan, ta'zim, ya. Membesarkannya atau memuliakannya, dan wahirmatul nikah, diharam untuk dinikahi. Maka ummul mukminin, tidak boleh nikah mak, ya. Maka hormatun nikah, diharamkan untuk dinikah. Wa kadza sa'ir ummahat al mukminin, begitupun semua istri Nabi SAW atau ummahat mukminin, berarti ibu orang bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ablil mu'minina fir ra'fati war rahmati. Karena Nabi SAW dikenal juga dengan abul mu'minin, bapaknya orang-orang yang beriman. Maksudnya bapak apa? Fir ra'fah. Kenapa? Karena kemurahan hati Nabi SAW, bagaikan seorang bapak bagi orang-orang yang beriman. Karena santunnya Nabi SAW, nah itu maka disebut ablil mu'minin fir ra'fati war rahmat, memberikan kasih sayangnya pada umatnya ini melebihi. Bahkan ketika Nabi, kita tahu kisahnya, di akhir hayatnya siapa yang diingat Nabi? Umatnya. Ya, umatnya ini orang-orang yang beriman ini. Maka wajarlah kalau dia sebagai bapak. Bahkan kita saja ke manusia, kalau bapaknya ini belum tentu yang ingat anak gitu ya. Nah, ini Nabi SAW yang diingat oleh Nabi, ya, umatnya. Bagaimana nanti umatnya setelah tidak ada Nabi SAW? Kemudian Ummu Abdullah atau Ummi Abdullah itu adalah panggilan, ya, panggilan. Nah, jadi kita ini ada panggilan, nama ininya, ada nama panggilan masing-masing. Ada yang memang ini dikenal oleh banyak orang, ada yang cuma di keluarganya ada panggilan. Orang Arab ini sering ada panggilan-panggilan bagi ininya, seperti misalnya Abu Hurairah gitu kan. Nah itu kan panggilan, nama panggilan. Namanya ini bukan. Kenapa disebut itu? Kannaha sallallahu alaihi wasallam bi ibni ukhtiha Asma. Nah, jadi anak dari saudarinya Asma, namanya Abdullah bin Zubair. Jadi dipanggil itu karena cuma ponaan, ya, anak dari saudarinya, makalah disebut Ummu Abdullah. Padahal cuma ponaan, baik disebut Ummu Abdullah. Kemudian Aisyah As-Sadiqah binti Abi Bakar. Aisyah itu Sadiqah binti Abi Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafa Utsman radhiyallahu anha wa an abiha wa jaddiha. Jadi Aisyah itu adalah Sadiqah binti Abi Bakar As-Siddiq, menikah dengan Nabi SAW di Mekkah ketika beliau berumur 6 tahun di sini. Nikahnya 6 tahun. Jadi Aisyah itu menikah dengan Nabi SAW di kota Mekkah ketika beliau berumur 6 tahun.
Ya. Ba'da tazawwajahu bi Saudah bi syahrin. Setelah Nabi SAW menikah dengan Saudah, bedanya cuma sebulan. Nah, jadi Nabi menikah Saudah lebih kurang lama sebulan, menikahi Aisyah. Qabla al-hijrah, sebelum hijrah tahun ketiga. Ya. Sebelum hijrah tahun ketiga, itu pada saat bulan Syawal. Ya. Bulan Syawal, unsarifahu min Badar. Kemudian wa dakhala biha fi Syawal, ketika Nabi istilahnya itu apa? Memang bermuamalah dengan Aisyah itu setelah istrinya itu berumur berapa tahun? 9 tahun. Jadi dinikahi umur 6, baru setelahnya itu ketika Aisyah berumur 9 tahun. Itu pada saat 2 tahun setelahnya dari hijrah. Kemudian meninggal pada umur berapa? Watufiya sallallahu alaihi wasallam, meninggal Nabi, Aisyah baru berumur 18 tahun. Jadi meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah baru berumur 18 tahun. Wa asyad ba'dahu sallallahu alaihi wasallam 40 sana. Kemudian meninggal watufiyat sanah 7 atau 58. Jadi meninggalnya Aisyah itu pada tahun ke-7 atau ke-8, 57 atau 58. 57 atau 58 itu meninggalnya Aisyah, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1210 meriwayatkan hadis dari Nabi. Kira-kira kita bisa hafal lah 1210 hadis. Nah, dia menghafal. Kalau dulu kan tak katik nulis. Kalau dia meriwayatkan itu apa yang disampaikan, itu yang dia ingat. Kalau kita ini lah nulis, lah ngapal, masih lupa juga. Nah, ini 1210 meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis Nabi 1210. Ada yang mengatakan dia cuma 1010. Ya, 1010. Nah, tapi yang jelas Aisyah meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis, lebih dari 1000 hadis. Kemudian masuk ke pembahasan qala Rasulullah SAW yaghzu jaisyul Ka'bah. Ya. Yaghzu jaisyul Ka'bah. Tadi ada yang ingin memerangi, tentara ingin memerangi Ka'bah, yang memerangi Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah kan mungkin tahu kita, yang jelas bentuknya adalah murabba'. Nah, kalau Ka'bah itu sama seperti sekarang itu, persegi 4. Kemudian apa? Al-baida, fa idza kanu bi baida. Baida itu adalah tanah lapang atau padang pasir. Ketika mereka mungkin ingin menyerang Ka'bah, memerangi Ka'bah itu tengah padang pasir, mereka sedang berada di sana, apa? Dibendamkanlah mereka di dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi mereka itu dikatakan dalam hadis Hafsah, hadis yang lain dikatakan yukhsafu bi awsatihim thumma yunadi awwalihim akhirahum thumma yukhsafu bihim fala yabqa illa asy-syarid alladhi yukhbiru anhum. Jadi dalam riwayat lain hadis Hafsah
bahwasanya dibenamkan itu bukan dari awal, tapi yang di pertengahan, dari tengahnya. Kemudian manggillah yang pertama kepada yang lain sampai ke belakang, kemudian dibenamkan, fala yabqa, tidak ada yang tersisa kecuali yang lari dari kelompok itu, kecuali yang lari dari kelompok itu, yang sudah dapat kabar bahwa sudah dibenamkan. Karena banyak yang melok itu banyak. Jadi kalau tidak tahu cerita, jangan galak melok-melok. Iya kan? Itu dapat kita ininya. Kita ni kan galak melok bae. Mana yo? Melok. Nak ke mana? Pokoknya melok bae. Ini pokoknya melok bae itu hati-hati. Tak tahu meloknya ke mana. Karena kalau meloknya tadi, melok dibenamkan juga. Nah, baru kaget ketahuan niatnya ketika dibangkitkan. Nah, kalau dibangkitkan itu kaget berarti kan. Itu maksud tadi kan, dibenamkan orang yang berbondong-bondong tadi karena dianggap ingin menyerang Ka'bah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Kenapa ya Rasulullah mereka itu dibenamkan oleh Allah? Seluruhnya dibenamkan dari awal sampai akhir, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu ahlul aswaq, atau orang-orang yang tidak tahu menahu, orang-orang yang istilahnya itu awam, yang tidak tahu apa dia tujuan dari itu. Ya. Wa man laisa minhum, dan juga bukan termasuk kategori dari kelompok mereka tadi yang akan memerangi Ka'bah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya apa? Bi annal adzab yaqa'u 'aman li huduri ajalihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Jadi sebenarnya azab ini akan ditimpakan secara umum bagi yang hadir. Berarti kan dapat kita simpulkan, kalau ada tiba-tiba di satu tempat mungkin yang di situ mungkin banyak perbuatan yang maksiat kepada Allah, dibenamkan. Ternyata dalam dibenamkan itu ada di antaranya adalah orang-orang yang mungkin baik. Nanti akan kelihatannya kapan? Nanti di akhirat. Nanti bukan berarti yang melok terbenam tadi melok jahat juga, tidak mesti. Tidak mesti. Tinggal dia berada di situ nak ngapoi gitu kan. Niatnya kaki ketahuannya itu kapan, ketika akan dibangkitkan. Summa yub'atsuna 'ala niyatihim. Dibangkitkan tadi tergantung. Oh, ini niatnya baik, surga. Oh, niatnya tidak baik, sini. Jadi kembali kepada kehadiran niat. Bahkan kadang-kadang orang ada hadir dalam satu majelis, niatnya macam-macam. Hadir dalam satu kegiatan keagamaan, niatnya lain-lain. Semua tergantung kepada niat. Jadi, idza anzalallahu biqaumin 'adzaban asabal 'adzab man kana fihim tsumma ba'atsu 'ala niyyatihim. Itu riwayat dari Ibnu Umar. Apa? Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada satu kaum, maka azab itu akan dirasakan semuanya. Man kana fihim, barang siapa yang ada di situ. Barang siapa yang ada di situ. Tsumma ba'atsu 'ala niyyatihim, kemudian akan dibangkitkan tergantung kepada niatnya. Jadi tidak ada istilah oh dia ini orang baik, tidak kena. Ini yang jahat yang kena. Kalau ada di satu tempat itu yang baik, yang tidak baik kena. Makanya kalau ceramah Kiai Zainuddin MZ tahu, kamu bermaksiat laju katanya, nak main judi laju. Ya.
Bukan melarang, bukan. Cuman kalau kamu diazab, kita ini kena galo, nama itu kan. Jadi kalau kamu diadab, karena kita ini berada di satu wilayah yang sama, kami kena juga. Nah, maka itulah kenapa kita harus mengajak untuk melakukan perbuatan kebaikan. Thumma yub'atsuna wa yu'amiluna 'indal hisab. Amalan yang dilakukan pada saat hisab ala niyyatihim. Jadi tergantung kepada tujuannya. Apakah minal khairi atau minasyarri? Apakah tujuannya itu adalah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Anna man kathura sawadu qaumin fil ma'siyah mukhtaran anna al-uqubata tulzimuhu ma'ahum. Jadi kalau banyak dari mayoritas kaum ini berbuat maksiat, mukhtaran annal uqubata tulzimuhu ma'ahum, maka pilihannya adalah azabnya itu bagi mereka, ya. bagi mereka. Nanti barulah tergantung kepada niat masing-masing di situ, niat masing-masing di situ. Nah, jadi itulah makna hadis tadi. Segala sesuatu ini yang perlu dihadirkan adalah niat. Yang perlu dihadirkan adalah niat kita. Maka selalu diminta tajdidun niyyah, tajdid an-niyyah, memperbarui niat kita. Baik, itulah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira ada pertanyaan dari hadis ini? Kalau ada yang ingin tanyakan boleh, kalau ada berarti kita cukupkan satu hadis. Ternyata banyak hadis yang tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Tidak cuma hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah, yang hadis yang pertama kita baca, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu, gitu kan. Ya. Ini juga hadis tentang bagaimana menghadirkan niat. Jadi dalam satu kelompok pun bisa saja mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dapat, nanti akan ketahuan kapan ketika dibangkitkan, tergantung kepada niatnya masing-masing. Itu. Ada adik pertanyaan? Ya, yang tadi. Kalau spontanitas misalnya Ustaz. Ya. Kan kadang yang itu spontanitas. Ya. Niatnya boleh dari belakangan. Ya. Baik. Kalau kita jelaskan pertemuan yang lalu, jadi apa? Muqtarinan bil fi'l. Pastilah niat itu berbarengan dengan perbuatan. Berbarengan dengan perbuatan. Kecuali apa katanya kemarin? Illa shaum waz zakah. Kecuali puasa dan zakat. Ngapo? Kita tuh pasti niatnya dulu, baru kan ngenjuk. Atau tadi bisa jadi begitu gitu kan. Lah tenjuk dulu baru ini. Tapi kalau yang lain nak minum ini pasti beriringan. Nah, gitu kan. Pasti niat begitu. Puasa juga begitu, puasa bisa kita niatkan dari awal sampai akhir. Kan belum puasa kita niat puasa itu. Nah, zakat juga demikian, berniat untuk membayar zakat. Kepada siapa kita membayar zakat? Pada fakir, miskin. Kemudian al-gharimin fi sabilillah. Tapi kalau memang kadang bisa juga langsung kita berniat itu, aku sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi yang muqtarin bil fi'il ini kecuali tadi puasa dan zakat. Nah, zakat ini bisa juga sedekah, masuk kategori. Karena kalimat dalam Al-Qur'an kalimat sedekah juga bermakna zakat. Tapi kalau zakat sudah ditentukan. Tapi kalau sedekah tidak ditentukan. Tidak ditentukan kadarnya, tidak ditentukan batasan waktunya. Tapi kalau zakat kan ada batasan waktu.
Kapan dia wajib zakat? Ada lagi? Tadi? Ya, kalau tidak ada, maka kita cukupkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua. Insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan kita lanjutkan masuk hadis yang ketiga, masih tentang menghadirkan niat. Tapi hadisnya, lafal hadisnya berbeda. Tapi tujuannya sama, adalah niat. Tadi kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya kita berada di satu kondisi dalam satu tempat saja, itu kan kembali kepada niatnya. Nah, kalau kita berada di tempat yang penuh maksiat pun tergantung niatnya. Karena kita berada di sana melok dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan adabnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.